Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-236. Qala rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd al-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Ini dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu apabila bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami Allah man hamida, beliau membaca doa ini, Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, lakal hamd, hanya milikmu segenap puji-pujian, segenap puji-pujian. Dalam sebagian riwayat itu ada wawunya, Rabbana walakal hamd, ya, boleh. Ada kenapa? Karena sama-sama sahih hadisnya. Jadi boleh Rabbana lakal hamd, boleh juga Rabbana walakal hamd. Ya. Allahumma artinya ya Allah, engkau adalah sesembahan kami, yang kami sembah, yang kami ibadahi. Rabbana dikarenakan engkau itu Rabb kami. Rabb itu yang mencipta, yang menguasai dan memelihara. Memelihara itu memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, dengan berbagai macam bentuk pemeliharaan dan pengaturan. Jadi kami menyembah kepadamu, kami beribadah kepadamu karena kami meyakini bahwasanya engkau yang maha menciptakan kami, menciptakan alam semesta, mengatur kami dan mengatur alam semesta, memelihara kami dan memelihara alam semesta beserta isinya, dan menguasai kami seutuhnya. Lakal hamd, oleh karena itu ya Allah, hanya kepadamu lah kami serahkan segenap puji-pujian. Ya, hanya engkau yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Mil as-samawati wa mil al-ard, puji-pujian yang memenuhi langit-langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, bahkan puji-pujian tersebut melebihi dari apa yang engkau kehendaki setelahnya. Ya kan, setelah dihancurkannya alam semesta, ya kan,
disebutkan dalam Al-Quran, was-samawatu matwiyatun biyaminih, 7 lapis langit dilipat oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Ya, nah setelah itu puji-pujian itu tertuju kepada Allah SWT tiada terhingga. Jumlahnya tiada terhingga, hanya Allah SWT yang tahu. Alat tana'i wal majd, ya Allah, hanya Engkau yang berhak, ya, hanya Engkau yang berhak untuk mendapatkan segenap puji-pujian dan kemuliaan serta pengagungan dari hamba-Mu. Haqqu maqalal abd, yang demikian adalah yang paling layak untuk diucapkan oleh seorang hamba. Ya, puji-pujian kepada Allah SWT, karena tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan di alam semesta, baik secara terperinci maupun secara menyeluruh, melainkan dengan izin dan kuasa Allah SWT. Wa kulluna laka abd, dan semua kita, semua dari kami ya Allah, itu hanya menghamba kepadamu. Itu wa kulluna laka abd. Jadi itu akan berbeda maknanya dengan kalau kita baca wa kulluna abdun laka. Sama seperti tadi, yang mana tadi? Lakal hamdu. Ya, itu Allahumma rabbana lakal hamd akan ada perbedaan. Kalau dibaca Allahumma rabbana alhamdulaka, ya di sini sama juga laka abdun. Jadi semua kami ikrar di sini hanya menghambakan diri kepadamu, tidak kepada selainmu. Ini kuluna laka abd, ini sama dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu sama dengan la ilaha illallah, ya tiada yang kami sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tiada yang berhak untuk kami ibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang sanggup menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima manat, sebagaimana tidak ada yang sanggup memberikan apa yang Engkau tidak beri, apa yang Engkau halangi. Ya, Allah yang memberi dan Allah yang menghalangi. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan sanggup memberikan kemanfaatan zal jaddi, ya zal jaddi minkal jadd, tidak akan ada yang sanggup memberikan kemanfaatan siapapun orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, bagian, ya. Kenapa? Minkal jadd, karena hanya Engkau yang memiliki kekayaan, kekuasaan dan kekuatan tersebut. Ya, jadi segala kemanfaatan itu di tangan Allah SWT. Segala kemudaratan di tangan Allah SWT. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk mendatangkan kemanfaatan dan tiada sanggup untuk menghindar daripada kemudaratan kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini adalah disyariatkannya
membaca zikir atau doa ini setelah bangkit dari ruku. Bangkit seraya membaca sami Allahu liman hamidah, ya, kita baca ini minimal Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, itu kadar minimalnya. Banyak tambahan-tambahannya, diantaranya ini, diantaranya apa yang kita baca ini, ya. Maka dia ada tambahan pahala. Ini disyariatkan bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat munfarid di sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya, di sholat fardu ataupun sholat sunnah, sebagai jawaban tatkala imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan, maksudnya mendengarkan di sini kata ulama samul ijabah. Semoga Allah mengabulkan, ya, mengijabahi orang yang memuja dan memuji Allah SWT. Mengijabahi itu artinya Allah berikan pahala, Allah balas dengan diterimanya pahala, Allah balas dengan diterimanya segenap permohonan yang dimohon oleh seorang hamba. Maka yang paling pas, ya, adalah memuja dan memuji Allah SWT. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya itu. Ya, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah selayaknya dan seyogyanya puji-pujian itu tertuju. Kenapa? Karena segenap kebaikan itu murni di tanganmu. Tidak sanggup seorang hamba mendatangkan kebaikan sebagaimana tidak sanggup dia terhindar daripada mara bahaya dan kemudaratan kecuali semata-mata karena kasih sayangmu. Kemudian hadis yang berikutnya ya, jadi kesimpulan daripada zikir tadi kita sebutkan perkataan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, zikir yang tadi di Syarah Muslim, ya, itu kesimpulannya ada kamalut tafwid ilallah ta'ala. Kamalut tafwid itu kesempurnaan berserah diri kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, al-i'tiraf bi kamali qudratihi wa 'azamatihi. Ya. Mengakui atau mengikrarkan kesempurnaan, kekuasaan dan keagungan Allah. Kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, pengakuan seorang hamba akan keesaan Allah dalam hal ibadah dan dalam hal pengaturan alam semesta. Jadi ada tiga situ kesimpulan daripada zikir ini. Yang pertama adalah kesempurnaan berserah diri seorang hamba kepada Allah. Artinya kita ini enggak ada apa-apanya, tidak ada kuasa, tidak ada daya dan tidak ada kuasa. Semuanya di tangan Allah SWT. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang kedua, karena kesempurnaan pengakuan kita sebagai wujud kesempurnaan kekuasaan, kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Ya, makanya kita berserah diri karena Allah itu yang mutlak berkuasa di alam semesta. Ya, tidak ada pergerakan, tidak ada diam dan tidak ada pergerakan kecuali dengan sepengetahuan Allah, kecuali dengan sekehendak Allah dan kecuali dengan
ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang diam atau tidak ada yang bergerak di alam semesta ini melainkan dengan sepengetahuan Allah, ya, dengan sekehendak Allah dan dengan ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, setelah seorang hamba berserah diri kepada Allah, ya, akan semua tadi, setelah seorang hamba mengakui akan kesempurnaan, kekuasaan, kebesaran dan kekuatan Allah SWT, maka yang ketiga, seorang hamba mengakui akan keesaan Allah dalam hal peribadatan maupun pengaturan alam semesta beserta isinya. Jadi ini zikir luar biasa, seyogianya dibaca dengan mentadabburinya, menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian hadis yang berikutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ya, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh, ya, 7 tulang. Yang pertama itu jabhah, muka. Muka itu termasuk kening. Beliau isyaratkan sekalian hidung. Jadi kening sekaligus hidung. Ya, jadi isyarat Rasulullah SAW adalah jabhah, kening sekaligus hidung. Kening sekaligus hidung. Itu bunyi hadisnya. Wa asyara biyadihi ila jabhah. Rasulullah mengisyaratkan juga itu hidung. Ya, jadi jangan sampai cuman kening, hidungnya naik, nggak kena lantai. Ya, atau jangan cuman hidung, lantainya keningnya tidak kena. Jadi harus kena kening sekaligus hidung. Kemudian itu satu. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Ya, yang keempat dan 5, kedua lutut. Dan yang keenam serta 7, kedua jari jemari kaki. Jari jemari kaki. Yang kita ambil kesimpulan daripada hadis ini, keterangan Rasulullah SAW itu berbunyi, aku diperintahkan. Ya, dalam riwayat yang lain, kami diperintahkan. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW memerintahkan. Ya, intinya apa? Intinya ini adalah sebagai bentuk perintah dari Rasulullah SAW, perintah dari Allah SWT kepada Rasulnya, kepada umatnya sekaligus, Ya, ini umum sifatnya. Jadi ada yang kesannya kepada Rasulullah, ada yang kesannya kepada umatnya, ada yang Rasulullah SAW memerintahkan umatnya. Kemudian yang berikutnya, di hadis ini ada bentuk kewajiban untuk sujud di dalam sholat dengan 7 anggota tubuh tersebut. Ya, kening sekaligus hidung itu maksudnya dianggap satu bagian. Ya, karena Nabi mengisyaratkan kening, tapi beliau isyaratkan hidung. Berarti apa? Itu satu kesatuan anggota badan. Ya, dianggap satu oleh Rasulullah SAW.
Kemudian yang berikutnya itu tadi 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 kaki, jari jemari, ujung jari jemari kaki. Kemudian disebutkan oleh ulama, sujud itu sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa fis sujud. Ya, posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu dalam keadaan dia sujud. Ya, dalam keadaan dia sujud. Jadi yang dikehendaki di dalam syariat Islam itu ketundukan kepada Allah. Semakin tunduk, semakin merendah, semakin menghinakan diri di hadapan Allah, semakin dicintai oleh Allah SWT, semakin dicintai oleh Allah SWT. Tentu saja itu bukan cuma sekedar lahirnya. Ya, lahir kita harus sujud kepada Allah. Ya, lahir sebagai bentuk lahirnya kita harus ruku dan sujud kepada Allah SWT. Jadi ruku sebagai bentuk ketundukan, kan kita tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah SWT. Ruku dan sujud itu harus tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada lahir yang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting juga adalah batin juga harus tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ketundukan itu adalah ketundukan yang ada di dalam hati. Adalah ketundukan yang ada di dalam hati, bukan cuma sekedar ikut sujud, ikut ruku, tapi ternyata hatinya tidak sujud dan tidak ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang terjadi pada orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin, coba lihat yang di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi zaman sekarang. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafikin yang Allah katakan mereka itu di kerak neraka jahanam yang paling bawah, lebih lebih kafir daripada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang munafikin itu di zaman Rasulullah SAW ikut sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ya ibaratnya ruku dan sujud. Bahkan mereka ikut pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi apa? Fisiknya saja yang hadir, ya kan? Hatinya tidak hadir di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam jihadnya bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi yang terpenting bukan cuma sekedar ya mensujudkan fisik dan raga, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjadikan batin kita juga ikut sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu kata ulama ada isyarat at-tadallul. Coba lihat bagian yang paling mulia, ya yang paling mulia, yang paling kita jaga kehormatannya itu adalah muka. Ya kan? Muka. Nah, tempat yang paling mulia yang kita sayang-sayang tersebut ternyata kita harus menghinakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya lantai itu kan tempat yang diinjak-injak. Ya kan? Tempat yang diinjak-injak, yang dihinakan. Tapi apa? Allah berkehendak dan Allah mencintai bagian yang paling mulia daripada diri kita untuk dihinakan kepada Allah. Dan Allah tidak menghendaki yang demikian kecuali hanya untuk Allah. Bahkan tidak boleh sujud tersebut diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW apalagi yang lain. Ya, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku memperbolehkan dalam syariat Islam, kalau boleh itu seseorang untuk sujud kepada orang lain, ya, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud ke suaminya. Kalau boleh, tapi kan nggak boleh.
Jadi ada sahabat yang mau sujud kepada Nabi, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh itu di dalam syariat Islam. Ya, tidak boleh di dalam syariat. Jadi, ini maksudnya bukan buat cuman sekedar penghormatan, bukan ketundukan dan penghinaan diri, enggak, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Adapun yang syariat terdahulu boleh sebagai bentuk penghormatan. Syariat terdahulu itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, orang sujud kepada kedua orang tuanya dan lain sebagainya sebagai bentuk penghormatan. Ya, seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang terjadi pada malaikat sujud kepada Adam. Ya, itu apa? Kata ulama, itu bukan sujud ibadah, itu sujud penghormatan. Ya, nah, hal yang demikian di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang terakhir kali, itu pun ditutup celah. Jadi tidak boleh sebagai bentuk penghormatan, apalagi bentuk peribadatan. Tidak boleh. Jadi kalaupun seandainya diizinkan, kata Nabi Muhammad SAW, niscaya aku telah perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya saja. Jadi tidak boleh ada bentuk sujud seorang makhluk kepada makhluk yang lain kecuali seorang istri kepada suaminya. Itu pun kalau boleh, ternyata itu pun tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Ya, jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang dimaksudkan intinya, kenapa Rasul katakan ini posisi yang terdekat, ini posisi yang dicintai Allah SWT. Ya, ini posisi yang seyogianya dan selayaknya seorang hamba itu bermunajat kepada Allah SWT. Ya, minta kepada Allah SWT, karena posisi tersebut posisi yang paling dekat. Jadi kalau kita punya hajat, punya permintaan, punya permohonan, ya, seyogianya dengan suara yang lirih, seyogianya posisi yang terdekat, ya kan? Jadi kalau kita punya hajat, ya, seorang anak punya hajat kepada orang tuanya, seorang bawahan punya hajat kepada pimpinannya, gimana dia? Apakah dari jauh teriak-teriak gitu? Kan tidak pas. Tapi diajak ketemu berduaan dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, bisik-bisik kayak gitu, itu semakin layak untuk dikabulkan. Makanya kata Nabi, wa mas sujud fajtahidu bid-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, karena dia tadi posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah, karena dia menundukkan dirinya kepada Allah SWT, menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT, maka sungguh-sungguhlah kalian meminta kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah, karena sangat layak untuk diijabahi, dikabulkan oleh Allah SWT permohonannya tersebut. Artinya semakin seorang itu menampakkan ketergantungannya, semakin seorang hamba menampakkan penghinaan dirinya, ketundukannya kepada Allah, maka akan sangat layak untuk didengar dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, disebutkan oleh ulama tidak mesti seorang itu untuk sujud langsung dengan anggota tubuhnya. Ya. Jadi tidak mesti kening itu harus bertemu dengan tanah. Ya. Bisa jadi mungkin ada penghalangnya, mungkin ada rambutnya. Jadi saya cukup heran
Tapi sekarang sudah jarang sih. Dulu sering itu lihat. Jadi orang rambutnya panjang. Jadi kalau mau sujud, wah gitu. Pernah lihat nggak? Ya, setiap mau sujud, gitu. Ini tidak ada alasannya. Ya, tidak ada alasannya. Kalau saya pengen langsung ketemu tanah, ini bukan tanah. Ini apa? Karpet. Di bawah karpet ada tegel, ubin. Di bawah ubin ada semen. Masih jauh mau ketemu tanah. Ya, kalau mau ya asli seperti Nabi zaman dulu, itu betul-betul tanah lantainya. Ya, artinya apa ya? Apa kita punya peribahasa itu namanya? Sok-sok bikin langsung ketemu tanah, padahal ini karpet. Ya kan? Di bawah karpet ada tegel, di bawah tegel ada semen, dan seterusnya. Jadi nggak ada alasan untuk mau sujud, gitu. Lihat aja geli kita, ya kan? Kenapa segini? Kalau nggak gundulkan aja itu rambut. Makanya kata ulama, bahkan kalaupun seandainya kita ada gaya orang Arab tertentu, kadang-kadang ada imamahnya, ya kan? Imamah itu nggak bisa cuma segini, jatuh ke belakang dia. Nah kan di sini, ketika itu dia pakai peci misalnya, pakai peci ya ketutupan, sah tidak ya? Sah lah. Cuma sekedar peci, orang karpet aja boleh, ya kan? Kan apa namanya? Apa peribahasa kita tuh? Jadi kita pengen rasanya, tapi meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ada yang, nah seperti ini. Apa peribahasa kita tuh? Gajah di pelupuk mata, apa namanya? Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya sesuatu yang kecil kita permasalahkan, sesuatu yang besar kok kita lewatkan gitu loh. Nah artinya kalau mau langsung ketemu tanah, bukan ini ada karpetnya, ada ubinnya, ada semennya, itu masih jauh. Mau ketemu tanah selisih berapa senti gitu, ya kan? Apalagi kalau seandainya kalau kita sujud itu di lantai kedua, kan semakin tidak sah itu. Ya kalau keyakinannya seperti itu. Nah jadi heran saja ini makanya sangat dimaklumi karena tanpa landasan ilmu sehingga memberikan kehati-hatian tapi tidak pada tempatnya. Nah, jadi kehati-hatian itu harus ada tempatnya. Jadi harus hati-hati pada tempatnya. Sama seperti misalnya mungkin yang paling harus dijaga kan aurat. Ya, yang paling harus dijaga itu aurat. Ya. Nah, auratnya terbuka. Ya, auratnya terbuka sementara bagian yang lain tidak terbuka, seperti misalnya ya naudzubillah nasallahu seperti anak-anak atau ABG zaman sekarang tuh, atau sebagian yang dewasa juga rambutnya ketutup pakai jilbab, tapi apa, naudzubillah lekuk tubuhnya itu lebih parah daripada orang-orang yang pakai yang buka kerudungnya. Jadi dia pakai kerudung tapi itu lekuk tubuhnya kelihatan semuanya, sama seperti orang nggak pakai pakaian gitu, ya kan? Ya itu ngapain? Ya buat apa ditutupin, sekedar nutupin rambut? Ya apa kelebihan rambut daripada auratnya? Ya kan? Fokus nutupin rambut. Ya mungkin sebenarnya dia gundul, ya makanya dia pakai itu juga. Atau dia lihat dia lebih cantik kalau dia pakai jilbab. Kalau dia buka jilbab menyeramkan. Ya, nah, kenapa? Yang ini tadi sama tadi, fokus menutup rambut, tapi lekuk tubuhnya yang membuat fitnah itu diumbar. Itu kan nggak lucu namanya. Nah sama seperti tadi. Ini pingin fokus bagaimana kening ketemu lantai, sebenarnya kan tanah bukannya sebenarnya. Di zaman Rasulullah SAW sampai beberapa tahun setelahnya itu betul-betul tanah. Sujud Rasulullah SAW itu sujud Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya itu betul-betul lantainya itu tanah.
betul-betul lantai. Tapi pernah juga Rasulullah sujud di atas tikar. Ya mungkin karena tempatnya kotor dan sebagainya, pernah juga Rasulullah SAW sujud di atas tikar. Tapi yang namanya masjid Nabi, ya betul-betul lantainya apa? Tanah, lantainya tanah. Seperti itu. Makanya kata ulama sepakat, jadi orang sujud, ya bahkan pernah dalam riwayat, disebutkan dalam riwayat, sahabat itu sujud karena mungkin saking dinginnya. Saking dinginnya itu tidak dikeluarkan tangannya. Jadi sujud kan pakaian sehari-hari Rasulullah dan para sahabatnya yang lebih sering itu seperti jamaah haji dan umroh. Ini bukan baju yang dua helai itu, yang kain di atas satu, di bawah satu, izar dan rida itu kita bilang kain ihram kan. Itu sebenarnya itu kain sehari-hari, pakaian sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Itu lebih sering itu dibandingkan pakai gamis. Kenapa? Karena baju gamis zaman dulu itu mahal. Baju kemeja zaman dulu itu mahal. Karena harus apa? Harus dibentuk, harus dijahit lagi, ya kan? Tapi kalau baju helai itu cuma ditenun, kan jadi dia. Terus simple, pakainya juga simple. Itu pakaian sehari-hari Rasulullah SAW. Nah, ketika kadang-kadang pas lagi musim dingin itu mau sujud kedinginan, ya kan? Nah, kedinginan sehingga sujud kadang-kadang pakai alas bajunya tadi, baju ihramnya tadi, seperti baju ihram maksudnya. Nah ini, ya. Apalagi kalau sekiranya ada uzur. Uzur itu misalnya terlalu panas, misalnya terlalu dingin. Nah ini tidak ada masalah seorang untuk sujud walaupun ada yang membatasi dia dengan tanah, Kemudian yang berikutnya, ya tadi kan Rasulullah SAW mengisyaratkan sujud muka, ya, kemudian tangan, kemudian lutut, kemudian kaki. Ya, itu intinya. Yang berikutnya, ada keterangan hadis, ya, itu berbunyi, ma min abdin sajadillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah satu kali sujud, niscaya Allah SWT akan catatkan pahala untuknya dan Allah akan hapus dengannya dosa. Jadi bertambah pahala dan gugurnya dosa, ya, dan gugurnya dosa. Ya, bahkan kata ulama, sujud ini sirrus shalah. Jadi bisa dibilang rahasia utamanya sholat. Ya, rahasia utamanya. Apa sih sholat? Sholat itu ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu menghambakan diri. Bentuk penghambaan diri yang paling pas untuk dilihat itu adalah dengan sujud. Ya kan? Dengan sujud itu kan berarti total berserah diri. Ya, coba orang kalau mau dibunuh, dia ngapain? Rata-rata dia langsung sujud kepada orang yang mau bunuh dia. Jangan. Dia total berserah diri kan? Ada nggak orang yang mau ditembak? Nggak ada kan? Petentang enteng, semakin cepat ditembak aja sekalian. Nggak usah nunggu-nunggu. Tapi yang namanya orang mau dipenggal, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya orang mau dipenggal, instingnya dia pasti dia minta ampun. Minta ampun itu apa? Dia cium kakinya, ya kan? Dia betul-betul tunduk dia. Itu instingnya orang, fitrahnya, tabiatnya orang. Nah, ketika seorang menghambakan diri kepada Allah,
dengan sujud itu kan ada isyarat. Artinya semakin seorang merendah, semakin orang itu merasa tidak berdaya, dia dapat tidak kuasa dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah SWT. Makanya itu tadi kata Nabi, posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Ya, makanya dikatakan sirrus sholat. Ya, rahasia utamanya sholat itu. Ya, rahasia utamanya sholat. Makanya itu dinikmati semestinya, dihayati, dinikmati, ya, posisi yang paling mulia tersebut, posisi keadaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, kalau kita perhatikan dari keterangan hadis-hadis bahwasanya memang asalnya itu anggota tubuh kita, ya, terutama kening, ya, dan tangan itu langsung bersentuhan dengan tanah, ya, langsung hukum asalnya. Tapi kalau ada hajatnya seperti panas atau mungkin ada orang yang alergi, ya kan, ada orang alergi debu, dia pakai alas, pakai sejadah atau pakai sapu tangan, itu malah malah bagus. Kenapa? Karena intinya sholat khusyuk kan. Daripada dia bolak-balik bersin, malah tidak khusyuk dia. Nah, untuk itu, atau kepanasan dia misalnya, gosong, ya kan, kadang-kadang kalau lagi panas itu kan lumayan itu yang di Masjidil Haram itu, ya kan, bisa gosong juga. Nah, ini dikasih sejadah atau dikasih alas itu tidak ada masalah. Ini ada hajatnya, ada keperluannya. Ya, ada keperluannya, misalnya lagi sama seperti kemarin kalau kondisi kita lagi, kata ulama, kondisi lagi flu berat atau apa, atau batuk-batuk, ya, kayak kemarin lagi COVID, ya, pakai pakai masker. Ada hajat, ada keperluan, ya, ada keperluan, ya, bukan karena tidak ada keperluan, ya kan, apalagi ternyata rasanya seluruh dokter atau pihak medis seluruh dunia yang terpercaya itu menganjurkan hal yang demikian, seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir kita baca. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari an Ibni Buhainah, dari sahabat Ibn Buhainah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabluwa bayadu ibtaihi, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW itu kalau sholat, kalau sujud itu Rasulullah SAW farraja baina yadayhi, farraja, ya, ini karena Rasulullah jadi imam, ya kan. Kalau posisi jadi imam atau sholat sendirian itu disunahkan untuk seperti ini. Jadi bukan gini. Jadi melebarkan sikunya, melebarkan siku, melebarkan tangan dan sikunya, ya, sampai terlihat kedua ketiaknya. Kalau gini kan nggak kelihatan. Nah, kalau gini kelihatan putihnya ketiak Rasulullah SAW. Berarti apa? Di situ ada isyarat bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu bersih, ya, nggak hitam itu ketiaknya. Kalau rimbun dia hitam, ya kan? Tapi di sini kelihatan putih bersih karena selalu dicabut bulu ketiaknya Rasulullah SAW setiap masa tertentu. Kemudian tadi, ya, di situ kok sampai kelihatan? Oh, berarti keteknya bolong? Bukan. Maksudnya apa? Kenapa sampai kelihatan? Karena pakai bajunya seperti itu keseharian, itu bukan cuma pas lagi ihram, tapi itu keseharian Rasulullah SAW, keseringannya seperti itu, ya, keseringannya seperti itu. Sekarang aja orang jadi aneh
kalau bapak-bapak nanti zuhur datang ke masjid pakai bajunya seperti baju ihram, pasti ini apa? Ini gila umroh. Gila umroh atau gila haji. Padahal itu baju keseharian Rasulullah SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau namanya baju itu cuman sekedar apa? Adat istiadat. Ya, jadi tidak ada baju tertentu yang dikatakan sunnah ataukah yang dikatakan makruh atau bid'ah, enggak. Itu adat istiadat, kebiasaan orang. Yang penting jangan menyelisih syariat. Yang penting jangan menyelisih syariat. Nah, padahal itu keseharian Rasulullah SAW. Jadi yang namanya sunnah, kalau pengen dapat pahala di dalam sunnah, sunnah itu kan ada yang namanya sunnah itu apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan tidak semua yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu sunnah. Paham? Hukumnya sunnah itu jadi gini, sunnah itu apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Kan hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak semua yang diperbuat oleh Rasulullah SAW itu kategorinya wajib atau sunnah. Bisa jadi mubah. Mubah itu tidak diberi pahala, tidak diberi dosa. Mubah-mubah saja. Seperti apa misalnya? Seperti rambut panjang. Ya, kata ulama, itu rambut panjang itu bukan perkara yang sunnah terus dia dapat pahala, seperti sholat duha, seperti bersiwak, seperti sholat witir. Beda. Itu cuma namanya sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu ya karena keumuman orang di zaman itu rambutnya panjang. Coba aja lihat company zaman dulu, fotonya kan semuanya seluruh dunia seperti itu. Jadi orang heran kalau rambutnya pendek. Zaman dulu, ya rambutnya pendek ya mungkin itu pulang dari haji atau pulang dari umroh. Ya, tapi kalau keseharian ya orang-orang rambut panjang. Tapi yang namanya tradisi itu berubah-ubah dari masa ke masa, dari tempat ke tempat. Makanya disebutkan oleh Imam Abdul Bar, disinggung oleh beliau, zaman sekarang itu bukan suatu perkara yang layak seseorang memanjangkan rambutnya. Di zamannya Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Abdul Bar itu kan hampir 1000 tahun yang lalu. Komentar dia, tidak orang berambut panjang melainkan terkesan dia orang yang fasik. Itu zaman dulu loh. Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, sekitar abad hampir 1000 tahun yang lalu. Dia sudah komentar itu di dalam kitabnya At-Tamhid. Nah, itu dia sebutkan. Jadi tidak bisa setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita katakan oh sunnah dapat pahala, belum tentu. Bisa jadi itu hal yang tidak layak kalau kita lihat dari urufnya. Tadi ini contohnya, coba aja sunnahnya Rasul, keseringannya Rasulullah SAW itu bukan pakai gamis. Pakai apa? Baju seperti baju ihram, itu baju keseharian Rasulullah SAW. Ya, coba aja praktekin. Ya, praktekin ntar siang tuh, duhur. Ya, praktekin. Oh, mau pakai sunnah, pakai baju ihram. Pasti orang bilang, aduh kesian ya. Ini gila umroh nih pasti nih. Umrohnya nggak kesampaian nih gara-gara kemarin batal, misalnya kan. Ini. Nah, jadi tidak semua. Jadi harus kita tahu Rasulullah melakukannya karena apa. Latar belakang Rasulullah melakukannya karena apa. Seperti itu. Ya, berbeda dengan misalnya pakai siwak, itu jelas ada anjuran dan perintah. Jadi makanya kata ulama yang sunnah itu hukumnya, jadi wajib itu ma'amur bisyara' amrun jaziman. Ya, yang diperintah syariat dengan perintah yang mengharuskan. Kalau sunnah itu ma'amur bisyara' ya amrun ghairu lazimin, yang diperintahkan oleh syariat tapi sifatnya sekedar anjuran. Nah, ada yang berikutnya mubah, itu tidak ada larangan, tidak ada perintah. Kenapa mau dihukumi dia sebagai sunnah atau mustahab atau nafilah? Nah, itu berarti kita mengada-ngada. Ya, mengada-ngada dalam perkara syariat. Ya, rambut panjang sunnah. Nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada ulama. Adanya salah paham terhadap perkataan ulama, iya ada. Tapi ulama yang mengatakan seperti itu tidak ada. Bahkan kata tadi Imam Ibnu Abdul Bar,
sebagian tempat, sebagian wilayah sekarang ini, kata beliau, orang memanjangkan itu tidak menunjukkan kesolehan, malah kecenderungannya terkesan fasik. Iya kan? Iya. Apa namanya? Saya ingat waktu masih sekolah gitu. Jadi kalau orang rambutnya anak sudah mulai panjang sedikit, apa? Gurunya langsung bawa gunting. Zaman dulu ya. Zaman dulu masih SMP, SMA gitu. Langsung ada label. Labelnya kalau di tempat saya namanya jabalan. Jadi bandel, kesannya langsung di konotasinya negatif seperti itu. Jadi ini ada hal-hal tertentu yang sunnah itu dilakukan itu maksudnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan pukul rata tadi, ya kan? Pokoknya setiap dilakukan Rasulullah SAW kita lakukan juga, belum tentu. Jadi apa maksud, apa latar belakang Rasulullah SAW melakukannya itu harus juga dipahami. Ya, jadi jangan apa istilahnya, bahasa Jawanya itu apa? Pukul rata gitu. Pokoknya apa lakukan Rasulullah lakukan juga. Nah itu belum tentu. Ada satu hal, ada sebagian hal yang Rasulullah SAW lakukan itu karena alasan tertentu. Ya. Nah, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya disunnahkan sujud itu melebarkan siku, ya, sampai terlihat ketiak, putihnya ketiak, lebar gitu. Ya, dengan catatan ini dengan catatan sholatnya itu sendirian atau jadi imam. Ya, kalau berjamaah begini haram. Coba lihat, sunnah yang dilakukan tidak pada tempatnya jadi haram. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang melarang untuk menzalimi. Coba aja praktekin ini, pasti kita berantem tuh sebelah. Gitu. Dijamin itu, dijamin berantem pasti. Nah makanya ada pesan Rasulullah SAW, linu bisahibikum. Jadi linu artinya lemah lembut lah. Jadi jangan kaku-kakuan ketika sholat berjamaah. Linu, lemah lembut artinya, lemah lembut ya, supaya tidak saling madarat. Pengen dapat sunnah tapi terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah ini kan lucu. Oh ini sunnah, iya tapi kita sudah melakukan hal yang haram, sunnah tapi haram. Nah ini dia namanya. Kenapa? Sunnah tidak pada tempatnya. Sunnah tidak pada tempatnya, iya kan? Apa hukum cabut bulu ketiak? Sunnah. Kita lagi makan berjamaah. Sunnah nggak? Ada kan orang Arab kan kalau hukum makan berjamaah itu kan sunnah. Kata Rasulullah SAW, istamiu ala ta'amikum yubarak lakum fi. Ya, berjamaahlah dalam makan, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena makan yang berjamaah itu akan diberkahi Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW sampai sekarang orang Arab itu kalau lagi pesta, lagi apa, pasti ada nampan besar mereka makan tuh. Iya kan? Iya kan? Coba lihat di YouTube tuh. Oh, mereka pesta besar. Mau itu keluarga raja, mau rakyat jelata, kalau mereka makan besar pasti mereka makannya berjamaah. Ada nampan besar, ada satu onta, satu kambing, mereka makan situ. Nah, pinginnya apa? Pingin praktekkan sunnah. Praktekkan sunnah, cabut bulu ketiak, sambil makan, kan ini tidak pada tempatnya namanya. Jadi sunnah betul, tapi harus ada harus ada tempatnya, harus ada tempatnya seperti itu. Kemudian, jadi itu salah satu yang kita disyariatkan untuk merenggangkan, termasuk meregangkan antara perut dengan paha. Ya kan, kalau orang kadang-kadang ya kalau kecapean pas Ramadan ya kadang-kadang kan biar nggak capek ya numpang perut di paha gitu. Sekalian aja tidur gitu, istirahat dulu udah tidur gitu kan, daripada harus menyelisihi hal yang disyariatkan. Nah ini harus disyariatkan, selain ini direnggangkan, siku dengan ini direnggangkan ya, yang direnggangkan juga itu paha dengan perut. Jadi perut dengan paha itu
misah dia, tidak perut disandarkan ke paha seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini sebagai pengamalan bentuk hadis yang lain. Hadis yang lain itu berbunyi la tabtarisu ibtiras saba wa tabit ala rahaitik wa abdi dibaik. Ya. Jadi kata Rasulullah, janganlah kalian itu sujud sebagaimana sebagaimana bertelekannya binatang buas. Seperti apa? Seperti anjing, seperti harimau, seperti kucing. Kalau dia duduk-duduk gimana? Ada nggak dia gini? Dia gini kan? Ini sikunya nempel di lantai. Jadi kalau kucing duduk, ya itu kan kayak gitu. Bertelekan kayak gitu. Nah, atau harimau. Nah, ini terlarang. Ya, kita terlarang seperti itu. Ya, jadi banyak hal kita yang terlarang melakukannya untuk meniru binatang, terutama di dalam gerakan sholat. Itu tadi diantaranya sujud, terus tangannya nempel di lantai seperti ini. Nah, ini minimal makruh bisa jadi terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, karena diharamkannya meniru gerakan binatang terutama di dalam sholat seperti itu. Tapi mungkin kita cabut sampai sini. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Apakah ada tuntunan untuk yang tadi 7 anggota badan itu? Tumpuan berat badannya itu di sebelah mana? Di mana? Di 7 anggota tadi itu. Ya. Tumpuan berat badan kita taruhnya di mana? Ya di tangan, di semuanya lah. Karena saya dengar tumpuannya itu di jidat, Mas. Dan landasannya apa? Yang biasa dipakai untuk bertumpu itu bukan jidat. Yang dipakai untuk bertumpu itu biasanya tangan, lutut. Gimana caranya? Pakai ilmu meringankan tubuh itu. Ya kan? Masyakko pasti. Masyakko itu ini. Masyakko itu hal yang sangat memberatkan. Kecuali ada perintah dari syariat. Ya kan? Nah, mana keterangan dari syariat yang mengatakan kita disuruh bertumpu dengan jidat? Padahal itu yang paling memberatkan kan? Dibandingkan kalau kita bertumpunya dengan tangan. Ya, atau sekedar dengan tangan aja berat itu. Tapi dia harus ada kaki, ada tangan, baru jidat gitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, sementara apa? Sementara Allah SWT berfirman, "Ma ja'allahu fid din min haraj." Tidak mungkin Allah menjadikan dalam urusan agama itu hal yang memberatkan. Ya kan? Semua orang pasti bilang bertumpu dengan jidat itu pasti memberatkan. Ya kan? Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman aw qati'at rahim." Tidak mungkin Rasulullah SAW dipilih oleh Allah, disuruh memilih oleh Allah dua perkara. Ya, pasti Rasulullah SAW pilih yang paling ringan selama itu bukan dosa. Ya. Nah, mana yang lebih ringan, bertumpu dengan tangan atau jidat? Ya tangan lah. Ya, seperti itu. Nah, itu sama sekali tidak ada landasannya disuruh bertumpu dengan jidat. Terus tangan jadiin apa? Ya. Kalau tidak bertumpu dengan tangan mau dijadiin apa tangan? Bukan, itu titik berat badannya itu di jidatnya. Dalilnya apa? Pernah dengar saya. Itu perlu dalil. Seperti itu. Perlu ada keterangan dalil tambahan dari syariat kalau kita memberikan penekanannya kepada jidat. Nah, sementara Nabi katakan, umirtu an asjud, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Nah, kalau ada misalnya kasih penekanan pasti ada keterangan. Paham ya?
Padahal yang paling layak untuk dipakai bertumpu itu tangan. Paling layak ya. Tapi saya tidak mengatakan dikasih penekanan di tangan. Saya juga harus kasih dalil. Kalau saya katakan, oh tangan, dalilnya mana? Sementara dalilnya cuma mengatakan mutlak. Mutlak itu artinya jangan kasih embel-embel. Syariat datang seperti itu, kita diperintah untuk sujud dengan 7. Nah, ketika saya katakan tumpu dengan tangan, berarti saya harus diminta dalil. Mana dalilnya? Ya, paham ya? Nah itu. Jadi ketika saya mengatakan 7, ya udah 7. Nggak usah kasih keterangan tambahan di kening atau di tangan atau di kaki, udah biarin aja. Itu dari syariat. Ya berarti apa? Dia dengan 7 itu. Terus kalau ada keterangan kasih penekanan itu perlu dalil. Ya perlu ada dalil tambahan. Ya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jangan pakai perasaan. Ya seperti itu. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur. Iya. Apakah disyariatkan atau termasuk syariat? Semisal baru dari perjalanan, kemudian merasa sudah sampai tujuan, lancar, sehat, kemudian sujud syukur. Apa itu merupakan syariat? Sujud syukur itu kata ulama tajaddudin ni'am. Jadi nikmat yang datang kita rasa spesial itu. Bukan sesuatu yang kita rasa yang rutinitas keseharian. Ya, misalnya apa? Rutinitas keseharian tuh sujud syukur, berarti kita syukur nikmat kan, Pak ya? Dapat makan nikmat gak? Nah, jadi habis makan kita sujud. Ya, misalnya habis minum nikmat, berarti habis minum kita sujud. Habis buang air besar, nikmat gak? Nikmat, sujud lagi. Berarti berapa kali sehari kita harus sujud? Paham ya? Nah, artinya makanya kata ulama indah hudus tajaddudin ni'am. Jadi nikmat yang dianggap spesial ya bukan nikmat yang itu merupakan rutinitas kita keseharian. Iya kan? Nah, ini tidak ada penukilan dari Rasulullah dan dari para sahabatnya ya itu yang bentuknya setiap nikmat, bukan, tapi ada nikmat yang spesial. Contohnya apa? Contohnya kejadian Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu beliau itu tidak ikut perang Tabuk. Oh ya, Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang Tabuk. Padahal beliau itu sudah persiapan. 2 onta ada dia siapin. Terus dia bawa amunisi, bawa perlengkapan perang, bawa logistik, segala, 2 onta. Satunya buat persenjataan, satunya buat logistik. Nah, terus pas sudah siap-siap mau jalan untuk pergi berjihad, tiba-tiba dia mampir sejenak ke kebunnya. Wah, sebentar lagi panen. Nanti kalau saya pergi nggak ada yang koordinir nih panennya gimana. Ya, pulang dulu dia mikir-mikir lagi sebelum pulang bolak-balik. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat udah pergi duluan. Dia masih mikirin kormanya. Ya akhirnya udahlah data setan kan. Akhirnya udah dia nggak ikut. Tidak ikut sampai pulang. Sampai Rasulullah SAW pulang bersama sahabatnya dari Tabuk. Tabuk kan jauh dari Madinah ke Tabuk. Sudah ke arah utara itu. Berapa ratus kilo itu. Nah, lagi musim panas itu kan korma itu kan panennya musim panas. Ya, panennya musim panas betul. Nah, terus pas Rasulullah SAW pulang, datanglah orang-orang munafikin datang ke masjid. Rasulullah SAW kalau pulang dari safar dia ke masjid dulu. Ke masjid, kemudian para sahabat datang, ada orang yang tadinya sakit, ya Rasulullah saya sakit, maafkan saya ya Rasulullah, ampun, minta sama Allah ampunkan saya. Ada orang munafikin, ya Rasulullah pura-pura sakit gitu kan, macam-macam, minta uzur lah ke Rasulullah SAW. Terus Ka'ab bin Malik juga datang. Kalau kamu gimana? Ya, saya memang nggak ada alasan. Ya saya harus jujur ya, saya nggak ada alasan nggak ikut Rasulullah. Saya sehat,
Ya, saya punya kendaraan, saya punya perbekalan, ya memang dasar ya hawa nafsu. Tapi saya mohon saya dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, adapun ini dia jujur. Tapi saya belum tahu. Maksudnya saya juga harus menunggu keputusan dari Allah, ya. Apa keputusannya? Ya. Ya udah. Jadi 3 orang sahabat termasuk Ka'ab bin Malik. Udah ini diisolir. Jadi diisolir itu tidak boleh diajak bicara, tidak boleh itu dari wahyu, dari malaikat, dari Allah ke malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Muhammad. Ini Ka'ab bin Malik itu diisolir. Ya, bahkan istrinya pun tidak boleh bicara dia. Udah tinggal sendirian dia. Itu berlama-lama, berapa lama itu? Sedih sampai ya dia orang yang paling dekat sama dia sepupunya. Dia kebetulan papasan. Ya, papasan. Assalamualaikum. Enggak jawab dia. Tidak jawab. Ya. Kenapa engkau enggak jawab? Aku kan muslim. Ya. Wallahu alam katanya. Kata sepupunya gitu. Sampai akhirnya ini Ka'ab bin Malik ini kan termasuk sahabat yang punya kedudukan lah di apa namanya, di hadapan para sahabat yang lain, di hadapan Rasulullah SAW. Nah terus sampai kedengaran oleh apa namanya, Ghassan itu salah satu kerajaan yang di bawah Imperium Bizantium Romawi. Ya, kasih tahu kirim surat. Ka'ab, kita dengar engkau sudah dikeluarkan, dikucilkan oleh apa namanya, nabimu. Sini, ayo kita kasih jabatan, kita kasih fasilitas. Ya, ente mau istri, kita kasih yang baru. Ente mau kasih ini, punya kekayaan, kita kasih. Punya kendaraan, kita kasih jabatan. Coba lihat. Padahal Rasulullah sudah tidak memperdulikannya lagi karena belum ada wahyu. Sahabat juga tidak peduli, istrinya pun tinggal sendirian. Artinya apa? Wah, udah kesempatannya pergi ke Romawi gitu. Jadi pejabat di Romawi. Akhirnya itu dia bakar tadi surat dari kerajaan Romawi itu. Sampai turunlah wahyu. Ya kan, sekian lama baru turun wahyu yang menyatakan penerimaan taubat dari Allah terhadap Ka'ab dan 2 sahabatnya. Tadi ada Ka'ab bin Malik, terus ada 2 lagi. Nah ini. Nah, jadi orang yang pertama ada kasih langsung dengar ini turun ayat itu di surat At-Taubah. Wa 'ala thalathil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat dan seterusnya. Itu ayat khusus pertaubatan Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat. Keren kan? Turun ayat sebenarnya. Spesial itu. Berarti apa? Ini nggak main-main. Datanglah itu sahabat tadi, datang ke Ka'ab. Dia lari. Ka'ab tinggal sendirian. Ka'ab, wah, apa ini? Kok tiba-tiba ada yang manggil? Ya kan, jin apa? Ya, kok tiba-tiba ada yang manggil? Pasti ini istimewa nih. Dia lihat, wah, orangnya mukanya berseri-seri. Wah, langsung dia kasih apa yang dia punya. Ini buat ente semua. Kamu sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia langsung apa? Sujud syukur. Itu spesial nggak? Spesial. Jadi maksudnya sujud syukur itu sujud untuk suatu nikmat yang spesial. Bukan setiap saat ya. Kita pakai baju nikmat, habis pakai baju sujud. Kenapa? Karena ini nikmat nggak baju? Nikmat kan, coba keluar rumah nggak pakai baju. Ya, langsung ditangkap itu di pertanyaan sosial. Ya. Nah, artinya makan nikmat. Apakah disyariatkan setelah makan sujud? Enggak. Maksudnya tidak dinukilkan seperti itu. Jadi nikmat yang spesial. Yang spesial. Nah, itu kita disyariatkan untuk sujud. Kita rasa spesial gitu. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi tidak setiap nikmat. Kacau kalau setiap nikmat. Habis sholat kita sujud lagi. Habis wudhu itu nikmat, sujud lagi. Habis buang air, berarti sehari bisa 360 kali kita sujud. Lebih mungkin. Kenapa? Karena nikmat tidak terhitung. Paham nggak, Pak? Makanya tidak ada penukilan dari Rasulullah dan para sahabat untuk kesehariannya.
Tapi yang ada penukilan sujud syukur, suatu nikmat yang spesial yang tidak kita jumpai setiap hari, sekali-sekali waktu, seperti itu. Mudah-mudahan paham. Ya, atau perhatian masih belum ada yang mengganjal. Tadi nikmat yang spesial. Ya. Yang sehari-harinya seperti kan ada yang nggak makan, itu kan nikmat spesial. Ya. Tapi yang Rutinitas, nikmat rutinitas keseharian yang tidak disarankan. Ya. Misalnya selesai pendidikan, lulus misalnya dari pendidikan, kita merasa syukur sudah selesai pendidikan ya, kemudian sujud syukur apa itu? Ya bisa aja, karena kan nggak setiap hari kita lulus. Bisa aja. Lulus itu satu pendidikan sekali. Misalnya kuliah 4 tahun cuma sekali gitu kan. Itu bisa saja gitu. Iya. Boleh, insyaallah. Ya, alhamdulillah gitu kan, sudah nggak terbebani lagi dengan belajar gitu. Ada lagi? Ya. Tadi disebutkan bahwa rahasia sholat itu kan di sujud. Ya. Kalau sholat jenazah kan nggak pakai sujud. Apakah sholat dengan bersolat kan itu tidak? Beda. Ya. Jadi tujuan sholat jenazah itu adalah memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat kepada si mayit, memberikan syafaat. Makanya intinya apa? Intinya agar orang yang kita sholati ini dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya, makanya ada hadisnya berbunyi seperti ini. Ma min muslim, ya, ma min muslim yusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi la syafa'allahu bihi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolati oleh 40 orang, ya, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, niscaya Allah SWT akan terima syafaat mereka. Syafaat siapa? Syafaat orang yang sholat tadi. Syafaatnya itu apa? Ya tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afiyafu anhu wa akrim nuzulahu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, maafkanlah dia, ya Allah, lindungilah dia, ya Allah, muliakanlah tempat kembalinya, ya Allah, berilah dia kebahagiaan di alam kuburnya, ya Allah, selamatkan dia dari siksa kubur, selamatkan dia dari siksa neraka. Itu kan, nah, permohonan kita itu namanya syafaat. Syafaat kita kepada Allah SWT itu dikabulkan. Jadi orang tersebut mendapat pengampunan dari Allah SWT dengan perantaraan siapa? Orang yang sholat. Jadi tujuan itu tujuannya. Tujuan daripada sholat jenazah itu maksudnya. Lebih spesifiknya ke sana. Ya, jelas ya? Ya. Makanya tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Ada lagi? Makanya boleh boleh di mana? Boleh dilakukan di pekuburan. Kan kita tidak boleh sholat menghadap kuburan kan? La tusallil kubur, jangan sholat menghadap kubur, kecuali sholat jenazah. Misalnya kita terlambat nih, kita pulang kantor ternyata sudah jam 4, kita dikasih tahu sudah dikubur kita belum menyolatin, sudah dikubur. Nah di sini kata ulama disyariatkan. Pernah Rasulullah SAW ikut menyolatkan, Rasulullah SAW terlambat tahunya, dia meninggalnya tadi malam, dikubur tadi malam, Rasulullah baru tahu siang. Hanya Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain yang belum sholat di pemakaman. Jadi mana kasih tahu, wah ini kuburannya, dan Rasulullah SAW sholat. Jadi itu kuburannya, Rasulullah sholat di sini. Jadi menjadikan antara kuburannya dengan kiblat gitu. Nah kalau itu sholatnya yang biasa kan tidak boleh kita. La tusallu ilal kubur, tidak boleh sholat menghadap kubur, maksudnya untuk sholat selain jenazah. Kalau sholat jenazah boleh. Ada lagi? Ya. Tentang sajadah tempat imam itu kan di masjid udah ada karpet. Terus tempat imam tuh dibikin empuk lah gitu, itu gimana itu? Ditempel lagi, Ya. kasih lagi sajadah. Enak dia, Pak. Ya, mungkin sebenarnya sih nggak ada masalah, tidak ada masalah.
Mungkin apalagi kalau ada hajatnya barangkali sering rutin dibersihkan atau apa, atau mungkin banyak debunya dan lain sebagainya. Intinya ada hajatnya, ada hajat, ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan ya nggak mesti dikasih sajadah. Intinya ada hajat. Nah, hajat tersebut berbanding lurus dengan disyariatkannya hal tersebut. Kalau ada hajat mungkin karena banyak debu atau apa dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak ada, ya tidak ada keperluan juga. Ya kan, orang sini sujud dikarpetin, apalagi bersih. Tapi biasanya tempat pengimaman itu jarang bersih. Biasanya banyak debu gitu kan, banyak debu karena jarang ya yang bersihin tempat imam, suka lupa gitu. Ya, coba aja. Seringkali kok biasanya tempat imam itu spesial tempat naruh debu gitu. Ya. Nah ini kalau sekiranya udah bersih ya sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada keperluan untuk seperti itu. Ya, nggak ada hajat lah. Orang sama-sama empuk, ya kan. Ada lagi? Ya. Ini saya kan ada uzur nih, nggak bisa sujud, Ya. nggak bisa ruku, ruku bisa, sujud nggak bisa. Itu harus duduk di kursi. Ya. Nah, kalau di masjid ini saya kemana-mana juga tinggal angkat kursi kan gitu. Nah, kalau di rumah saya sholat duduk di kursi juga, tapi pakai sendal boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh ya? Boleh. Selama sendalnya bersih. Iya. Ya. Jangan habis dari kakus. Sendalnya spesial aja. Sendal khusus gitu ya. Ya, kalau misalnya Yang penting bersih. sendalnya kamar mandi tapi bersih, nggak bisa juga ya? Ya, yang penting bersih dari najis maksudnya. Iya. Cuman kan kalau ke kamar mandi biasanya mungkin khawatir kecipratan apa-apa gitu. Oh, gitu. Ya, kalau bisa ya sendal yang khusus saja. Oh, gitu. Tapi kan nggak perlu pakai sejadah karena saya nggak sujud ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, Iya. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.